Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan atau menjelaskan materi tentang uji Pirate Sample T-Test gitu ya. Jadi untuk yang kuasi dengan pre-eksperimen sebenarnya sama, cuma perbedaannya di bagian data tadi ya, yang kita masukkan lebih banyak di bagian kuasi. Kenapa? Karena di kuasi ini kita menggunakan dua kelas. Jadi pre-test post-test untuk kontrol, pre-test post-test untuk kelas eksperimen. Jadi kalau yang yang pre itu cukup pre-test post-test kelas eksperimen, tidak ada kelas kontrol. Baik, pembahasan yang minggu kemarin atau pembahasan yang sebelum ini kita sudah membahas yang nomor 2 ya, uji normalitas untuk kuasi eksperimen. Maka kita selanjutnya akan melakukan uji yang ketiga, karena kebetulan yang nomor 2 ini datanya normal, sehingga kita lakukan uji yang ketiga yaitu uji Pirate Sample T-Test. Baik, yang pertama kita siapkan data. Ini ya datanya ini. Jadi ada kelas kontrol, kelas eksperimen, pre-test post-test, pre-test post-test. Selanjutnya kita siapkan SPSS ya, data kosongan. Kita buka file new data. Di datanya di sini kosong. Ada variable view, ada data view. Baik, yang pertama kita buka Excel ya. Jadi yang ini kontrol ya, kita tekan Ctrl C atau klik kanan copy gitu ya, sama saja ini. Setelah itu buka SPSS, kita klik kanan paste. Kalau sudah maka kita edit bagian variable view. Maka di sini bagian name ini tidak usah kita pakai spasi ya, misalkan di sini misalkan control, setelah kita pretest ya, pretest control, di sini post test control, di sini bawahnya di sini kita ketik misalkan pretest eksperimen EKS gitu ya, kita singkat saja ya. Di sini pretest post test ya, post test eksperimen EKS. Selanjutnya di bagian desimal kita ganti 0 saja. Kita ganti 0 0 0. Di bagian label ini bisa pakai spasi ya, misalkan test. Di sini kasih kelas, misalkan kelas kontrol atau pembelajaran biasa gitu ya, sama saja ini. Di pretest untuk kelas kontrol di sini saya copy, jadi tinggal kita paste saja, kita ganti post gitu ya. Post test di sini untuk pretest kita kasih pretest kelas eksperimen. Kita copy dulu ini. Setelah itu di bagian bawah kita paste. Kita ganti post test. Nah, kalau sudah langkah-langkahnya sama dengan kita melakukan di Pirate Sample T-Test gitu ya. Di Pirate Sample T-Test ini datanya sama seperti ini ya, sama seperti Anda melakukan di bagian pre-eksperimen ya. Cuma di sini lebih banyak gitu ya. Apa langkah-langkahnya? Yaitu kita klik analyze ya. Descriptive analyze confirmation Pirate Sample T-Test. Selanjutnya yang pertama kita harus sesuai ya. Jadi kelas kontrol dengan kontrol, eksperimen dengan eksperimen. Maka yang pertama pretest dulu kelas kontrol, setelah itu post test kelas kontrol. Selanjutnya pretest kelas eksperimen. Selanjutnya yang ini adalah post test kelas eksperimen. Kalau sudah mungkin dicek dulu bagian option ya, di bagian di sini. Kita klik yang ini ya. Di bagian ini 95% artinya 100 dikurangi 95 itu kan tinggal 5. Berarti 5% yang kita gunakan. Alfanya kita gunakan 5% atau taraf besaran adalah 5%. Ini tidak usah dirubah di sini ya. Kita klik continue saja. Setelah itu klik OK. Tinggal kita tunggu ya.
Pirate sample t-test. Nah, di sini kita cek di PowerPoint yang sudah saya jelaskan. Pirate sample t-test, syaratnya apa? Ya. Ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ya. Apakah ada pengaruh model CTL terhadap hasil belajar? Nah, di sini di bagian Pirate sample t-test sudah saya masukkan rekan-rekannya pretest dengan post-test yang tadi ya, harus dipasangkan. Pretest dengan post-test eksperimen harus sama-sama eksperimen, yang konvensional atau kelas kontrol sama-sama kelas kontrol tadi ya. Langkahnya kita masukkan menggunakan aplikasi SPSS gitu ya. Lah, kita cek hasil signifikansinya harus kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan atau ada pengaruh gitu ya. Berarti kalau nilainya, ya, jika nilainya tadi nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti ada pengaruh model CTL terhadap hasil belajar. Kita cek di bagian hasil. Mana signifikansinya? Yang ini, yang di belakang ini ya. Ini 0, ya. Untuk yang pertama pretest post-test kelas kontrol, pretest post-test kelas eksperimen sama-sama ada pengaruh ya. Jadi yang pertama ini ada pengaruh, yang kedua eksperimen juga ada pengaruh. Nah, kita klik kanan saja, copy gambar. Setelah itu kita masukkan ke tugas ya, lembar tugas yang sudah saya berikan kepada mahasiswa. Nah, di sini ada uji Pirate sample t-test. Maka kita letakkan di sini gambarnya, paste atau Ctrl V, paste ini ya. Nah, ini butuh penjelasan gitu ya. Maka penjelasan ini biar Anda tidak bingung, silahkan nanti di copy dulu ini ya, di copy di bagian penjelasan di sini Anda kasih keterangan. Ini untuk menjawab rumusan masalah 1 atau kita cek hipotesis 0 dan hipotesis 1 untuk rumusan masalah pertama. Di sini kasih penjelasan gimana caranya. Kembali lagi kita gunakan AI ya, biar cepat gitu kan. Kita paste Ctrl V di sini ya. Setelah itu ada keterangan ya di bagian tugas Anda berdasarkan gambar 3 ya. Nah, ini ya. Yang ini. Atau Anda copy juga dengan ininya ya, copy dengan hipotesis, kita copy semuanya, Ctrl C, setelah itu letakkan di AI ChatGPT misalkan. Nah, di sini kasih perintah, tolong buatkan penjelasan. Nah, kalau sudah enter atau klik di sini. Ini ya. Jadi tinggal kita tunggu saja kalau yang agak males gitu ya. Jadi kita gunakan AI, di sini sudah ketemu ya gambar 3 menunjukkan hasil uji Pirate sample t-test. Nah, ini. Nah, hasilnya sudah ada gitu ya. Tinggal Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, bisa buka tugasnya, yaitu nah ini. Kita paste di bagian ini. Ctrl V. Selesai sudah tugas yang ini. Jadi kita sudah melakukan uji Pirate sample t-test yang jelas. Di sini kita menerima H1 dan menolak H0. Kenapa? Ada pengaruh. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang uji Pirate sample t-test untuk kuasi eksperimen gitu ya. Jadi ketemu bahwa di rumusan masalah pertama yang terjawab adalah yang diterima adalah H1, yang ditolak adalah H0. Kenapa? Ada pengaruh. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.